Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru-guru kita, wabil khusus Al-Habib Shauqi bin Haidar Al-Habsi mata anallah bituli hayatih. Semoga Allah angkat penyakit beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga para habaib, para asatid, para kiai, para alim ulama yang tidak bisa namanya saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah saya kepada antum semua. Wabil khusus para hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ta'lim Madinatul Habib, semoga duduknya kita di sini Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang mana Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'amar ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai, betul. Namun di sini akan tetapi seseorang yang mengaku cinta kepada umat Nabi Muhammad, seseorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, ketika mengatakan seseorang akan dikumpulkan bersama yang orang ia cintai. Sekarang kita lihat, kita cinta kepada siapa? Ini bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah tidak semuanya cinta kepada Rasulullah, betul. Akan tetapi yang mana seseorang cinta kepada artis-artis Korea, seseorang yang cinta kepada pemain-pemain bola yang tentu akan berkumpul dengan dia sendiri nanti di yaumil qiyamah. Maka dari situ bulan Maulid, bulan yang diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'amar ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Namun akan tetapi jikalau seseorang yang cinta selain Nabi Muhammad, maka seseorang tersebut akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Makanya apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cukuplah kita sebagai para muhibbin ahlul bait Rasul. Cukuplah kita sebagai pecinta daripada cucu baginda Nabi besar Muhammad. Karena kalau kita cinta kepada cucu baginda Nabi besar Muhammad, apa yang Nabi katakan, ada 7 golongan yang bakal masuk surga. Yang pertama yaitu Rasulullah. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu Fatimah Zahra. Yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang keempat Sayyidina Hasan. Yang kelima Sayyidina Husain. Yang keenam adalah para ahlul bait, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh siapa kata Nabi? Yang ketujuh adalah seseorang yang cinta kepada ahlul bait, cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 7 golongan itu adalah 7 golongan itu yang dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama cuma doa satu yang dibacakan di dalam kitab Adhiya Ulami, ya Rabbi wajma'na wa ahbabalana fi dzalikal firdaus ya riju'ana. Ya Rabb, kumpulkanlah kami di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad. Karena di surga Firdaus yang di dalamnya ada nama Nabi Muhammad. Karena di dalam surga Firdaus yang ada baginda Nabi besar Muhammad.
Dikisahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melewatkan daripada pintu surga, kemudian Nabi Muhammad mengetuk daripada pintu surga, kemudian mengucapkan assalamualaikum, kemudian dijawab oleh malaikat penjaga pintu surga, kemudian dijawab oleh malaikat waalaikumsalam, kemudian ditanya Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad ditanya, siapa ente? Kemudian apa kata Nabi? Ana Muhammad ibn Abdullah, saya Muhammad, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kata malaikat? Katakan, ya Rasulullah, tidak akan aku buka pintu surga kecuali di dalamnya adamu. Tidaklah aku buka pintu surga tatkala Allah mengizinkan aku jikalau sudah ada Nabi Muhammad. Maka dari situ kita sadar sebagai umat Nabi Muhammad, karena tak ada pertolongan kepada kita umat akhir zaman yang mana tak kecuali Nabi Muhammad sendiri yang bakal akan menolong kita nanti di yaumil kiamah. Nanti di yaumil kiamah seseorang akan dikumpulkan bersama yang orang ia cintai. Ini ada lagi seseorang kafir. Orang kafir yang saking bahlulnya kita bisa bilang bahlulnya bahlul murokab. Tahu bahlul murokab? Begonya double. Ini orang kafir saking ngakuatnya nanti di yaumil kiamah, ini orang kafir minta dipindahkan ke dalam neraka. Akhirnya dipindahkan oleh Allah ke dalam neraka. Dia nggak tahu di neraka lebih pedih daripada padang mahsyar. Akhirnya udah semua nabi, semua rasul ketika disampar oleh umat Rasulullah dari awal zaman sampai zaman sekarang, semua nabi berkata nafsi nafsi ente anak-anak. Allah sudah marah karena apa? Karena umat Nabi Muhammad yang lalai kepada Allah, yang tak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang seumur hidupnya bikin Nabi Muhammad selalu menangis. Maka dari situ tak ada yang mau meminta daripada pertolongan kita kecuali Nabi Muhammad. Ada seseorang nabi, kalau nggak salah namanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa berkata, wahai umat, pergilah kepada Nabi Muhammad. Karena semua para nabi, semua para Rasulullah telah diberikan satu doa yang mana doanya akan dikabulkan oleh Allah. Nabi Adam sudah, Nabi Nuh sudah, semua para nabi sudah, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah diberikan doanya, akan tetapi Nabi Muhammad belum meminta daripada doanya. Ketika para umat, para hamba-hamba Allah berkumpul di depan Nabi Muhammad, di atas di depan mimbar Nabi Muhammad, semua orang meminta tolong kepada Nabi Muhammad. Dan jikalau ada seseorang yang sering berbuat maksiat, yang sering membikin daripada Nabi Muhammad menangis, maka orang tersebut tidak akan dipandang oleh Nabi Muhammad. Dan jikalau ada orang yang selama hidupnya selalu bersolawat, selalu menjaga daripada kekuatan imannya, selalu istiqamah di dalam majlis taklim, dan selalu daripada cinta kepada ahlul bait, maka di situ Allah berikan cahaya sehingga Nabi Muhammad memandang daripada wajah kita, memandang daripada tubuh kita, memandang daripada tangan kita. Maka dari situ jangan sampai tangan kita diharamkan untuk memegang daripada tangan Nabi Muhammad. Jangan sampai mata kita diharamkan oleh Allah untuk melihat daripada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika Sayyidina Umar ditanya oleh malaikat, man rabbuka man nabiyuka. Ini Sayyidina Umar nggak ngejawab, akan tetapi ditanya jawab oleh Sayyidina Umar, ana Umar, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat yang menanyakan daripada man rabbuka, ketika Sayyidina Umar bertanya kembali, itu malaikat bergetar karena saking apa? Takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Umar bin Khattab adalah salah satu yang dulunya menjadi musuh umat Islam.
Umat Islam dulu takut berdakwah dengan terang-terangan, akan tetapi ketika Sayyidina Umar menjadi bagian daripada umatnya Rasul dan menjadi daripada bagian sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, ubahlah di antara mereka menjadi umat menjadi daripada orang Islam, menjadi daripada pengikutnya Nabi Muhammad. Ketika berdoa Nabi Muhammad doanya dikabulkan, dan yang diubah yaitu siapa? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi daripada bagian umat Islam, menjadi daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi Muhammad bersama para sahabat berdakwah secara terang-terangan, akan tetapi kaum kafir Quraisy tidak ada yang berani untuk mensenggol daripada keluarga Islam yang pada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kegarangan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dari situ nanti seseorang yang mana akan dipertanyakan sama seperti Sayyidina Umar bin Khattab, man rabbuka, man nabiyuka. Ketika ditanya oleh malaikat, jikalau ada seseorang yang mana sering berbuat maksiat selama hidupnya dan perbuatan amal buruknya lebih tinggi daripada perbuatan amal baiknya, dan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan daripada sorbannya, menurunkan daripada imamahnya, membuka daripada tasbihnya, menjatuhkan daripada tongkatnya untuk siapa? Untuk meringankan daripada perbuatan buruknya umatnya Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad baik gak kepada umatnya? Maka dari situ kita sadar diri, ini kita akhir zaman yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bahas daripada Nabi Muhammad, kalau kita mau bahas daripada kisah Rasulullah, kalau kita mau pembahasan yang lebih panjang, bahwasanya kalau kita ceritakan tentang Nabi Muhammad nggak ada bakal habis-habisnya. Kita mau cerita tentang Nabi Muhammad dari dulu sampai sekarang nggak bakal habis-habisnya. Kalau orang yang sudah cinta kepada Nabi Muhammad akan tetapi benci kepada Ahlul Bait, maka Allah haramkan jasadnya untuk memasukkan ke dalam surga. Makanya hati-hati jikalau kembali ke tadi, almar'u ma'amar ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Namun jikalau segala cinta hanya di perkataan, kira-kira bakal bisa ketemu gak nanti di yaumil kiamah? Gak bakal bisa. Sekarang saya mau tanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadat. Sekarang saya mau tanya lagi, ma makna syahadat? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang namanya bersaksi pasti pernah ngelihat, betul? Yang namanya bersaksi pasti pernah ngelihat. Ente kalau belajar tauhid kayak gini kelayangan pasti. Nih contoh, aneh ngelihat nih mik warnanya hitam, betul apa enggak? Karena bersaksi. Sekarang yang mau aneh tanyain, kapan ente menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala? Sekarang saya mau tanya, Allah itu siapa? Allah Tuhan itu siapa? Tuhannya Allah itu siapa? Udah bingung semua. Karena seseorang yang cinta, memang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, maka dijelaskan di dalam kitab Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah umat Nabi Muhammad, jika engkau memang benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah, niscaya Allah akan mengampunkan daripada dosa-dosamu. Dan jikalau seseorang yang mengamalkan daripada amal-amal yang tidak Allah suruh, dan jikalau ada seseorang yang berbilang bahwasanya sholat
Jikalau ada sholat dan juga ada majelis taklim, dua-duanya sama-sama wajib nih. Sholat hukumnya wajib, akan tetapi taklim juga wajib. Betul. Dua-duanya sama-sama wajib. Jikalau kalau kita meninggalkan sholat, dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Akan tetapi kalau kita sholat ninggalin taklim, dosa apa enggak? Keduanya sama-sama wajib nih. Nah, bingung semua. Kalau kita pelajari lebih dalam, makanya kalau ada orang awam yang tidak tahu saya mengatakan begitu, maka akan berbilang yang lain dan sebagainya. Bahwasanya kalau kita sholat tanpa ilmu, maka dosa. Makanya kita di majelis ilmu untuk mengamalkan daripada amal-amal yang Allah suruh dan Nabi Muhammad. Kalau ente sholat tanpa adanya ilmu, a'maluhu martudatun la tu'balu. Amal ente dikembalikan kepada Allah. Semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang sholatnya ente tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu martudatun la tu'balu. Maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita lebih dalam lagi untuk mempelajari daripada bab-bab salat. Jikalau ada orang awam, orang yang belum mengerti daripada pembacaan syahadat, orang yang tidak orang-orang awam yang bahasanya kalau kita bilang nih nggak ngerti, kalau kita bilang entuh nggak ngerti juga. Kita wajib ngasih tahu kepada orang-orang awam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau ada yang menanyakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau ditanya kapan ente menyaksikan Allah? Karena saya sudah yakin bahwasanya ada nama-nama Allah, yaitu Asmaul. Makanya pelajarin nama-namanya Allah yang diwajibkan oleh Allah, yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ yang terakhir, udah mau maghrib, yang terakhir saya sampaikan kepada majelis Madinatul Habib, kita terus istiqomah di majelis ini. Kita gembirakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keberkahan kita di duduk majelis ini, semoga Allah pulang dari sini Allah ampunkan daripada dosa-dosa kita. Allah sehatkan badan-badan kita. Allah istiqomahkan kita untuk duduk di majelis ini setiap sore. Amin ya rabbal. Jikalau ada kata-kata yang kasar, mohon dimaafkan. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon ditegur. Ya. Yang terakhir nih, saya mau pantun dulu sebentar. Boleh apa kagak? Ini muka-mukanya udah pada muka-muka ngantuk semua. Oh, pengen lapar. Oh, jeruk ada di dalam tuh. Ya, pantun dulu sebentar kira-kira boleh gak nih? Semuanya pada bilang cakep. Setuju? Setuju? Ikan gurame, ikan lele. Kurang kompak. Ikan gurame, ikan lele. Ikan mujair, ikan mas. Ikan gurame, ikan lele. Ikan mujair, ikan mas. Ya itulah nama-nama ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.